Ya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, Ibu harapkan kalian semua yang hadir di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum Ibu memulai layanan, kita mengabsen dulu ya. Hari ini tanggal berapa? 14. Apalun Prayuda? Apa? Sudah ada keterangan? Arfe Hidayat? Amira Forensia? Asti? Cahya Akila? Diva? Sakit apa dia? Fazlim? Fikran? Ada surat sakit yang dia kirimkan? Siapa tetanggaan sama dia? Kerin. Kerin tahu. Kenapa hari ini dia? Sakit apa? Demam. Jonathan? Kerin? Lini? Muhammad Fadil? Jamil? Zahra Akila? Zahra Akila? Sudah lupa juga. Ya, kemudian Ibu akan memberikan layanan pada pagi hari itu, yaitu kenali potensi. Siapa yang bisa tahu apa itu kenali potensi, atau namanya juga kenali potensi diri? Ya, benar. Potensi itu adalah kemampuan atau kekuatan yang bisa dikembangkan ya. Ya, yang bisa dikembangkan tentunya. Ya, dari dalam diri. Ya, dari dalam diri kita sendiri. Jadi, potensi ialah kemampuan atau kekuatan yang masih bisa dikembangkan. Kemudian, apa contoh-contohnya di dalam diri kita? Contoh potensi itu, mungkin ada yang bisa memberikan contoh potensi yang ada dalam diri kalian masing-masing, dalam diri, ya? Ya, apa misal contohnya? Potensi akademik. Mengerjakan tugas dengan apa? Dengan baik dan bertanggung jawab. Atau apabila potensi itu terjadi pada diri yang ada pada diri kita, potensi yang kita dapat mengukur ya, kita dapat mengukur potensi yang ada pada diri kita. Misalnya, kalau kita bisa berbicara di depan umum, atau kita bisa berbicara di depan teman-teman, di depan kelas, atau kita lebih percaya diri ya, kita bisa menjadi apa? Misalkan, potensi dirinya kita itu bisa menjadi apa? Misalkan, bisa menjadi guru atau pemberi materi yang handal ya. Ya. Kemudian di sini langsung Ibu lanjut saja ya. Yaitu berikutnya, yaitu tujuan layanan yang Ibu berikan pada pagi hari ini, yaitu agar siswa mampu mengenal potensi yang dimiliki diri sendiri. Kemudian siswa memahami jenis-jenis potensi dalam diri, siswa dapat menggali dan mengembangkan potensinya. Kemudian setiap orang atau setiap individu punya potensi unik yang bisa membuatnya berhasil dan bahagia. Tentunya apa yang menjadi potensi kita itu tentunya yang membuat kita bahagia. Ya. Kalau tidak bahagia, kita tidak akan memilihnya.
Seperti cita-cita atau karir kita atau masa depan ya. Misalkan cita-cita karir kalian misalnya ingin menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi guru, menjadi dokter, ya tentara, banyak ya. Nah tentunya potensi yang kalian miliki itu apa saja? Misalnya menjadi tentara, ya kemampuan latihan fisik, ya benar. Harus memiliki potensi apa tadi? Ya latihan fisik. Kemudian, potensi adalah kemampuan atau kekuatan yang masih tersembunyi dalam diri seseorang dan dapat dikembangkan. Tentunya kalian di dalam kelas ini sudah tahu semua tidak? Potensi apa yang ada di dalam diri kalian? Ya. Kemudian jenis-jenis potensi. Potensi akademik atau kemampuan berpikir dan belajar. Kemudian potensi sosial, ya kemampuan berinteraksi dan berempati. Kemudian potensi emosional, kemampuan mengelola emosi dan motivasi. Seperti apa contohnya? Potensi akademik, ya kemampuan berpikir itu misalnya apa? Ya belajar yang lebih menantang. Ya kalian menyukai hal-hal yang menantang. Misalnya mata pelajaran apa yang menantang? Ya matematika. Kita harus apa? Harus menguasai rumus. Kemudian potensi sosial, kemampuan yang berinteraksi dan berempati, yaitu kemampuan berinteraksi antar sesama maupun. Kemudian potensi emosional, apa itu? Kemampuan mengelola emosi dan motivasi. Siapa yang memotivasi diri kita? Yaitu adalah diri kita sendiri. Kembali lagi ya ke diri masing-masing. Kemudian potensi bakat dan minat, kemampuan khusus yang disukai. Ini tadi ya yang kita bahas sebelumnya, yang disukai. Potensi, tentunya apa yang menjadi potensi kita itu akan mengarahkan kita menuju karir kita. Kemudian cara mengenali potensi. Apa-apa saja cara mengenali potensi? Ya, kenali hal-hal yang kamu sukai. Amati kegiatan yang membuatmu bersemangat. Kemudian, dengar umpan balik positif dari orang lain. Coba hal-hal baru untuk menemukan kemampuan tersembunyi. Kenali hal-hal yang kamu sukai. Apa itu? Misalkan yang ada pada dirimu. Ya, misalnya olahraga. Kenali hal-hal yang kamu sukai. Misalnya, siapa namanya? Faye menyukai olahraga atau sepak bola. Ya, lebih spesifiknya. Karena tadi cita-citanya Faye ingin menjadi tentara, ya. Harus banyak latihan fisik. Kemudian amati kegiatan yang membuatmu bersemangat. Apa itu mengamati kegiatan? Kegiatan seperti tadi ya. Misalnya kegiatan di pagi hari apa? Sekolah. Iya, sekolah. Nah, di sore hari, di siang hari masih di sekolah juga ya. Di sore hari ya bisa meluangkan waktu untuk ya. Kemudian coba hal-hal baru untuk menemukan kemampuan tersembunyi. Apa itu? Coba hal-hal baru. Apa? Misalnya Ijong memberikan hal-hal mencontohkan hal-hal baru dalam kemampuannya. Apa? Untuk menemukan kemampuan apa yang tidak kita ketahui atau yang tidak kita sadari. Apa? Misalnya dia bisa bernyanyi, suaranya sangat indah, ya. Itu adalah hal-hal yang tidak ada kita lakukan di sekolah ya. Menyanyi itu bisa di mana saja. Dan dia sangat
percaya diri. Nah, kemudian di sini Ibu memiliki refleksi diri, yaitu tuliskan 3 hal yang kamu sukai dan bisa kamu lakukan dengan baik. Bisa? Ya, ayo silakan. Tuliskan 3 hal yang kamu sukai ya, dan bisa kamu lakukan. Simpan di kertas lembaran saja. Nanti kumpul supaya saya lihat. Sudah. Ya, ada tinggalnya sudah. Sudah, silakan. Tuliskan 3 hal yang kamu sukai dan bisa kamu lakukan dengan baik. Bukan yang tidak bisa kamu lakukan ya, yang bisa kamu lakukan. Ya. Dikumpul ya, kertas lembaran saja. Diva mana? Oh, Diva yang sakit aja ya? Tuliskan 3 hal yang kamu sukai dan bisa kamu lakukan. Yang bisa ya, bukan yang tidak bisa. Langsung saja jawabannya, langsung saja. Tidak usah ditulis-tulisnya, refleksi diri saja, langsung nomor 1. Yang kamu suka itu jelas hobi. Terserah. Apa yang kau sukai? Apa? Sudah kumpul. Sudah. Sudah ya, matang. Ya, kebanyakan di sini hobinya ya. Jadi kan kalau lagi ngaji ada Nanti kamu robe 2 tadi. Ya, Ibu sudah lihat semua ya di sini, semua yang kalian tulis yaitu mengenai hobi ya. Tentunya kalian melakukan apa yang kalian sukai. Kemudian di sini setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Mengenali potensi diri, membantu menentukan arah cita-cita. Dan juga potensi harus diasah agar menjadi kekuatan diri. Jika tidak diasah, maka tidak akan terlatih. Sama halnya seperti apa contohnya? Kemarin kita sudah selesai melaksanakan ujian tengah semester. Dan apa yang kalian rasakan?
senang, happy, karena sudah ya atau sudah terlewatkan. Ya, jadi ya perasaan pasti tentunya lega ya, banyak ya, senang, lega, happy. Kemudian di sini akan berpotensi atau mengasah kekuatan diri ya, yaitu ada nilai yang sudah diberikan kembali dari guru mata pelajaran kemarin. Belum ada. Nah, kalau guru mata pelajarannya sudah mengembalikan nilai, misalnya dengar berapa standar nilai apa? Nilai ya 70. Nah, jadi kalau tidak mencapai itu dinyatakan tidak tuntas tentunya. Nah, jadi kalau itu tidak tuntas, dengar, apakah kalian merasa kalian sudah tuntas semua dengan nilai 70 itu? Belum ya, karena belum ada ya dikasih tahu sama guru mata pelajaran. Apabila itu nanti sudah diperlihatkan ke kalian atau dikembalikan tugasnya ke kalian, kalian akan mengetahui dan kalian akan berpotensi tidak tuntas kalau tidak mencapai itu ya. Kemudian tentunya kalian akan mengasah kembali ya materi atau pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Jadi di ujian akhir sekolah atau di ujian akhir sekolah nanti lebih ditingkatkan lagi ya nilainya. Ya, baiklah. Di sini Ibu sedikit memberikan motivasi untuk siswa-siswiku sekalian, yaitu percaya pada dirimu sendiri, kamu lebih hebat dari yang kamu pikirkan. Jadi kita harus membangun diri kita sendiri atau memotivasi, menanamkan di dalam pikiran, di dalam hati untuk menjadi lebih hebat lagi ya. Kemudian tetap semangat menggali dan mengembangkan potensi dirimu.